Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas perilaku konsumen yang diberikan oleh Dr. Imelda Lelin Juliana Ogi, SEMM. Sebelum masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama saya sendiri, Joen Fidika Malingkas, dan yang kedua Angelika Yuniar, yang ketiga Putri Joyo Suroto, yang keempat Koinonia Tires, dan yang terakhir Mirasela Kera. Untuk judul materi kami adalah konsumen dalam tatanan sosial dan budaya. Perilaku konsumen adalah hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan baik dalam pembelian, pemilihan, dan pencarian pada suatu produk. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perilaku konsumen sangatlah penting dalam pemasaran suatu produk atau jasa. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai faktor sosial. Faktor sosial adalah bahwa pilihan individu sangat bergantung pada pilihan individu lain yang dimana dirujuk sebagai masalah refleksi. Faktor sosial merupakan sekumpulan orang yang secara bersamaan mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal maupun secara informal. Faktor sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain kelompok acuan, keluarga, peran, dan status sosial. Semakin tinggi hubungan dengan teman, keluarga, dan orang tua, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah tentang faktor budaya. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Menurut Arnold dan Thompson pada tahun 2001, kebudayaan merupakan faktor paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya melalui bahasa dan simbol-simbol. Setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya yang lebih kecil yang menyediakan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggota-anggotanya. Budaya meliputi kebangsaan, agama, ras, dan daerah geografis. Grup dan media sosial. Pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen adalah perilaku seorang konsumen ternyata bisa dipengaruhi oleh media sosial. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Brand and Marketing Institute atau BMI, mengungkapkan bahwa 80% konsumen di Indonesia sangat berpengaruh terhadap media sosial dalam menentukan produk apa yang akan mereka beli. Grup terhadap konsumen adalah seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon efektif, kognitif, dan perilaku. Pengambilan keputusan kolektif tentang bagaimana grup ini mempengaruhi pembelian konsumen. Dalam upaya menciptakan keputusan pembelian konsumen, pihak pemasar bertugas untuk memahami apa yang terjadi pada konsumen, dimulai dari adanya rangsangan luar, yakni perusahaan, hingga munculnya keputusan pembelian konsumen. Dalam upaya menciptakan keputusan pembelian konsumen, pihak pemasar bertugas untuk memahami apa yang terjadi pada konsumen, dimulai dari adanya rangsangan luar, yakni perusahaan, hingga munculnya keputusan pembelian konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen adalah tahap di mana konsumen memutuskan suatu produk yang dinilainya sudah paling baik, sehingga memunculkan niat dalam diri konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang pertama, the intimate corporation adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang kedua, pengambilan keputusan keluarga adalah proses di mana keluarga membuat pilihan, menentukan penilaian, dan adanya kesimpulan yang memandu perilaku. Selanjutnya, komunikasi dari mulut ke mulut.
Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Kemudian, kepemimpinan opini. Kepemimpinan opini dapat didefinisikan sebagai orang yang dapat mengarahkan beberapa pengaruh terhadap suatu keputusan yang akan diambil orang lain. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Revolusi horizontal. Revolusi horizontal adalah ide dan keinginan mengenai perubahan, ide dan keinginan bahwa Hosni Mubarak harus lengser setelah 30 tahun lebih berkuasa, atau ide dan keinginan mengenai pembentukan negara yang lebih beradab dan bebas teror. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.